Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol santai berkenaan dengan kenapa sih banyak sekali sekarang ini anak-anak terlibat masalah hukum. Jadi kalau kita melihat mendengar di televisi atau media sosial yang lainnya, sekarang ini kecenderungan anak-anak terlibat masalah hukum baru tren naik-naiknya. Ada apa di balik itu semuanya? Saya melihat dari tiga sisi yang melatar belakangi kenapa sih anak-anak itu terlibat masalah hukum. Jadi latar belakangnya itu yang pertama disebabkan karena keluarga yang broken home yang mengarah kepada keluarga patogenik. Apa itu keluarga patogenik? Yaitu keluarga yang tidak menunjang perkembangan anak, bahkan dapat merusak pertumbuhan. Ya, keluarga patogenik ini dapat disebabkan oleh pola hubungan yang tidak sehat antara anggota keluarga. Yang kedua, berkenaan dengan pola asuh yang salah atau otoriter. Dan yang ketiga, lingkungan sosial yang juga sangat berperan memengaruhinya sehingga anak tersebut melakukan tindak kriminal. Kita akan membahas yang pertama dari sisi keluarga broken home. Kenapa dari sisi ini yang seringkali menjadi penyebabnya? Jadi ketika anak menjadi korban dari akibat broken home, yakni misalnya ayahnya yang bercerai, kemudian menikah lagi, mempunyai istri dan anak lagi. Latar belakang dari keluarga yang seperti ini akan menunjukkan indikasi sebagai keluarga patogenik seperti yang saya jelaskan di atas. Dilihat dari perkembangan psikososial akibat keluarga yang broken home ini, jadi si anak akan menimbulkan rasa tidak percaya diri terhadap lingkungannya. Si anak akan merasa kasih sayang dan kenyamanan yang dia peroleh sama sekali tidak ada kepercayaan. Jadi perkembangan anak akibat broken home, baik perkembangan moral maupun perkembangan kepribadian setelah orang tuanya bercerai tersebut dengan kondisi orang tua yang sudah tidak harmonis, akhirnya perkembangan anak mereka sangat buruk karena orang tua antara satu dan yang lainnya hubungannya kurang baik, kurang perhatian, adanya ketidakadilan, minim komunikasi terhadap anaknya tersebut. Dan inilah yang dapat memicu anak menjadi nakal, brutal, kalau sekolah ya suka membolos, nongkrong yang tidak jelas sampai tengah malam, merokok. Jadi perceraian ternyata akan memberikan dampak yang sangat luar biasa tidak baiknya terhadap perkembangan kepribadian anak. Orang tuanya yang bercerai akan menunjukkan perilaku anak itu menjadi nakal, akan melakukan hubungan seksual secara aktif karena dasar agamanya yang tidak kuat. Kecenderungan memakai obat-obatan terlarang juga memungkinkan. Keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil, berantakan tersebut merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah dalam hal ini adalah pola asuh otoriter. Jadi pola asuh otoriter itu merupakan gaya pengasuhan yang ditandai dengan kontrol yang tinggi, tuntutan yang ketat, dan kurangnya kehangatan atau responsitivitas dari orang tua.
Dalam pola asuh ini, orang tua itu menetapkan aturan dan harapan yang kaku, dan anak itu diharapkan untuk mematuhi tanpa adanya suatu pertanyaan ataupun diskusi terhadap anak. Jadi berikut ciri-ciri pola asuh orang tua yang otoriter. Yang pertama, orang tua itu menerapkan aturan itu dalam keluarga, aturan yang kaku. Jadi orang tua menetapkan aturan yang ketat dan tidak fleksibel. Aturan ini seringkali tidak dijelaskan atau tidak dinegosiasikan dengan sang anak. Dan anak itu diharapkan untuk selalu mematuhi aturan itu tanpa ada pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah kontrol yang tinggi. Orang tua yang memiliki kontrol yang sangat ketat atas kehidupan anak, termasuk aktivitas kesehariannya, pergaulan, dan keputusan mereka. Inilah yang juga menjadi penyebabnya. Kemudian orang tua yang seringkali menggunakan hukuman seperti hukuman fisik atau verbal untuk menegakkan aturan yang otoriter tersebut, ini juga menjadi penyebabnya. Kemudian yang ketiga, ciri orang tua yang otoriter adalah kurangnya kehangatan atau responsivitas. Jadi orang tua itu kurang mampu memberikan kehangatan, kasih sayang, atau dukungan emosional terhadap anak, bila mana anak membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan emosional. Kemudian juga komunikasi yang tidak bagus, komunikasi yang seringkali hanya satu arah dengan orang tua yang hanya memberikan perintah agar anak itu mematuhinya. Dan juga orang tua itu yang cenderung bersikap memaksa, keras, dan kaku, di mana orang tua anak akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, cirinya adalah penekanan pada kepatuhan. Jadi ketika orang tua itu sangat menekankan kepatuhan dan disiplin yang sangat tinggi dan otoriter semau-maunya, ini akan juga menjadi penyebabnya bagaimana anak itu akan melakukan tindak pidana kriminal. Anak itu oleh orang tua yang seperti ini diharapkan untuk taat dan patuh tanpa membantah. Tidak ada alasan untuk membantah bagi anak untuk mematuhi perintah orang tuanya. Orang tua memberi batasan-batasan pada anak secara keras dan mengontrol anak-anak itu dengan sangat ketat sekali. Apa dampaknya bila pola asuh otoriter ini diterapkan pada anak? Dampaknya adalah anak akan cenderung menjadi penurut, patuh, tetapi anak juga akan mungkin menjadi takut, cemas, atau justru agresif. Kemudian anak mungkin akan memiliki harga diri yang rendah dan rasa percaya diri itu sangat kurang. Kemudian anak juga akan mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Dan kemudian juga anak akan mungkin suatu ketika akan memberontak atau menjauh dari orang tua di kemudian harinya. Jadi inilah ciri dan dampak pola asuh orang tua yang otoriter tersebut. Jadi penting untuk dicatat bahwa pola asuh yang otoriter dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan anak. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk selalu mengadopsi gaya pengasuhan yang lebih seimbang, seperti pola asuh yang otoritatif yang menggabungkan kontrol yang tepat
dengan kehangatan dan responsivitas. Jadi dapat saya simpulkan bahwa yang menjadi latar belakang kenapa anak-anak itu seringkali melakukan tindak pidana kriminal adalah yang pertama karena lingkungan keluarga yang broken home, perceraian, dan patogenik sangat menyebabkan atau menentukan terjadinya tindak kriminal. Yang kedua, pola asuh dalam keluarga, pola asuh yang otoriter dan pola asuh yang permisif memungkinkan juga anak itu lebih mudah terlibat tindak pidana. Yang ketiga, lingkungan sosial. Ketika lingkungan sosial ini kurang mendukung perkembangan tumbuh kembang anak, misalnya lingkungan pemabuk, lingkungan remaja yang juga berkelahi satu sama lain, ini akan juga dapat menjadi pendukung dan penentu si anak akan melakukan tindak pidana. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, orang tua dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, mari bangun komunikasi yang terbuka dan positif terhadap anak. Kemudian yang kedua, berikanlah pendidikan dan bimbingan yang baik terhadap anak. Yang ketiga, ciptakanlah lingkungan keluarga yang harmonis, yang kasih sayang, yang terbuka, nyaman, aman terhadap anak. Yang keempat, berikan contoh yang baik. Jadi tidak hanya perintah, tapi berikanlah contoh yang baik terhadap anak. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah sebagai panutan yang harus dapat memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika hal ini bagi orang tua tidak mampu melakukannya. Bisa melakukan konsultasi dengan psikolog atau konselor jika anak menunjukkan tanda-tanda perilaku bermasalah secara berlebihan. Mintalah bantuan kepada orang yang profesional. Jadi penting untuk selalu diingat bahwa setiap anak adalah itu membutuhkan pendekatan yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi untuk mencegah tindak pidana kriminal adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kesabaran bagi orang tua. Keluarga itu tidak sendirian, ada banyak sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk bantu dan saling membantu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga anak-anak kita, didik anak-anak kita, awasi anak-anak kita dengan baik. Bagaimanapun anak-anak adalah harapan kita, generasi penerus untuk bangsa kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.